Ya, masih bersama kami di Sawit Week CNBC Indonesia dan tentunya kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadil Hasan, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Sudarsono Sudomo. Kita lanjutkan kembali di segmen kali ini, saya akan menanyakan ke Pak Sudarsono terlebih dahulu. Pak Sudarsono, kami mengamati juga secara pernyataan begitu ya, di mana IPB dan juga Apkasindo justru memberikan kategori sawit sebagai tanaman hutan. Sebetulnya apabila kita merujuk pada latar belakang dan juga tujuannya apa, ataupun ada apa latar belakang dan tujuannya di sana. Silakan Pak Sudarsono. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, ini kan sawit itu berasal dari hutan juga sebetulnya, ya, hutan di Afrika sana. Nah, di Indonesia ini ribut melulu soal sawit ini. Padahal sawit itu ditanam tidak selalu harus membuka hutan juga. Ya. Ada di Indonesia ini yang penting ya. Ada yang disebut dengan kawasan hutan. Tanah itu ya dengan status legalitasnya itu kawasan hutan. Tapi tidak berarti bahwa kawasan itu berhutan. Ada yang berhutan, ada yang tidak. Oke? Sama sekali tidak. Nah, sawit ini bisa tumbuh dengan cepat di mana saja, dan biasanya kalau rakyat itu nggak membuka hutan yang begitu apa itu, yang hutan primer nggak juga. Nah, tapi kemudian orang memelesetkan begitu loh, seolah-olah sawit ini menggantikan hutan. Nggak harus begitu juga ya. Nah, dalam keributan itu ya sudahlah, kalau sawit itu diakui sebagai tanaman kehutanan dan itu begitu sawit tertutup sawit, itu kan hutan gitu. Jadi bukan tanah yang tidak produktif, tanah yang rusak, tidak. Itu adalah hutan yang hebat, hutan yang produktif. Jadi alasannya itu lebih ada pragmatismenya, ya. Kemudian juga ada scientific base-nya, karena itu memang berasal dari hutan, dan kemudian di kebun sawit itu biodiversity-nya juga jangan dibandingkan dengan hutan alam tentu saja. Baik. Tapi bandingkanlah dengan hutan sekunder, hutan semak belukar, is okay. Dan kita masih banyak lahan yang bersemak belukar itu hampir 40 juta hektar. Ya, kalau biodiversity-nya dibandingkan sawit, semua oles lah. Nah, kalau sekarang itu diganti sawit, orang menjadi ribut. Tapi ketika itu sebagai semak belukar, nggak ada orang ribut. Tapi begitu diganti sawit, begitu loh. Itu jadi orang pada ribut. Ya. Jadi kami ya sudahlah, akui aja kalau sawit itu sebagai tanaman hutan, kan persoalan selesai. Kira-kira gampangnya gitulah. Oke, tujuannya ke arah sana begitu ya kalau dari IPB sendiri untuk menyebutkan, mengkategorikan sawit sebagai tanaman hutan. Kalau dari Anda, Apkasindo, Pak Gulat, seperti apa atau sebetulnya apa yang melatar belakangi dan juga tujuannya mengubah kategori sawit ini menjadi tanaman hutan? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh IPB itu adalah kajian akademis. Nah, tetapi orang kan hanya melihat judulnya, mengganti memasukkan sawit sebagai tanaman kehutanan, tapi nggak dibaca apa ujungnya kalimat judul itu untuk daerah lokasi yang terdegradasi. Seperti kata Prof. Sudarsono tadi, apa lebih kita mensyukuri semak belukar? Apa kita lebih senang? Nah, ini yang patut diduga, ditanya siapa yang mempunyai ide yang melawan tidak setuju tadi. Nah, coba lihat itu negara Malaysia. Betapa heroiknya mereka melihat sawit adalah penyelamat negeri. Sawit tanaman kehutanan di Malaysia. Di Afrika sana sawit tanaman kehutanan. Nah, hasil penelitian dari IPB, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan loh. Bukan Fakultas Fisipol yang meneliti itu. Bukan Fakultas Ilmu Kesehatan yang meneliti. Adalah Fakultas Ilmu Lingkungan dan Kehutanan IPB. Nah, sudah mengatakan sawit ini mirip-mirip sifatnya dengan tanaman hutan.
sawit ini sangat baik dari segi penyerapan karbon CO2, dari juga menyediakan oksigen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cocok dan direkomendasikan ditanam di daerah-daerah yang terdegradasi. Nah, ini yang selalu dipelesetkan oleh banyak orang. Seakan-akan kita mau menumbang hutan, mengganti dengan sawit. Tetapi saya ingin tegaskan di sini, ya, buku yang sudah dibuat oleh IPB yang sudah dengan bertukus lutus diteliti oleh Bapak Profesor-Profesor dari IPB, Prof. Yanto, Prof. Budi, Prof. Sudarsono, dan lain-lain, itu sudah menggambarkan betapa tingginya nilai akademis yang mereka sampaikan dengan dasar teori-teori yang ada. Kalau kita nggak percaya lagi dengan hasil kajian itu, nggak mungkin kita percaya ke dukun atau yang hanya mengatakan hoax, tidak ada data. Kalau itu tidak setuju, lawan dengan penelitian, bukan dengan isu-isu yang justru merugikan negara ini. Kami petani sawit sangat mengharapkan resolusi yang ada, yang persoalan selama ini diselesaikan secara akademis. Masa sudah 78 tahun Indonesia merdeka, kita masih membangga-banggakan yang namanya hutan yang sudah tidak berhutan. Masa kita hanya bisa ribut mengatakan ini salah tapi tidak beresolusi. Ini adalah amunisi cantik dari negara-negara pesaing sawit. Ini adalah menu yang selalu digunakan oleh negara-negara Uni Eropa untuk menjelek-jelekkan sawit. Indonesia ini hidup, bangkit dan berlari karena sawit. Apakah kita masih tetap menjelek-jelekkan sawit? Kita tidak mengatakan sempurna semuanya, tapi mari kita menuju kebaikan. Indonesia tidak akan punah. Indonesia tidak akan hilang dari bumi kalau kita mengembangkan sawit dengan cara benar, begitu. Oke, baik. Berarti memang dasarnya adalah kajian akademis begitu ya Pak Gulat ya. Nanti juga tentunya terkait kategori tanaman hutan ini dari sawit saya juga akan tanyakan ke Pak Fadil. Namun kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami Pak Fadil, Pak Gulat dan juga Pak Sudarsono.